Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Muhammad Abdul Aziz, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Namun sebelumnya kita akan menuju ke rekomendasi saham pilihan. Kami rangkum dalam grafis berikut ini 4 rekomendasi saham pilihan diantaranya adalah sebagai berikut pemirsa. Ada Adaro direkomendasikan buy begitu ya, dengan level-level yang dapat Anda cermati di layar. 3.450 sebagai stop loss dan target price ada di 3.730 sebagai target price kedua. Nanti akan kita ulas target price pertamanya di posisi berapa. Astra Internasional juga direkomendasikan, kami koreksi ya pemirsa, Adaro Astra ini direkomendasikan hold, stop loss di 4.890 dengan target price kedua di 5.300. Berikutnya pemirsa, hold juga untuk BBRI dengan stop loss di 4.940 dan target price kedua di 5.350, dan Indosat buy dengan stop loss di 10.450, target price kedua di 11.300. Kita akan ulas satu persatu rekomendasi saham pilihan dari Mas Abdul ini. Kita mulai dari Adaro. Semenarik apa Adaro dan mengapa direkomendasikan lebih ke hold? Baik, karena saham Adaro ini kita sebenarnya sudah rekomendasi sejak dari bawah. Kita berpotensi hold karena saham ini masih berpotensi untuk selalu bergerak di uptrendnya sampai nanti akhir semester 2. Karena apa? Karena permintaan dari China terkait dengan batu bara musim salju ini akan menambah terkait dengan permintaan saham batu bara, dan ada terkait dengan kebijakan pemerintah terkait pemotongan royalti terkait saham Adaro ini juga akan sangat menguntungkan terkait dengan saham Adaro, dan berpotensi masih akan memiliki potensi penguatan sampai akhir semester 2. Oh, tapi kita melihat kemarin Adaro ini 2 hari terakhir mengalami pelemahan ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 4 disertai dengan net foreign sale. Apakah itu lebih ke kesempatan untuk beli lagi sebenarnya untuk Adaro? Baik, untuk saham Adaro ini ketika ingin melakukan pembelian juga harusnya dicicil karena saham ini juga koreksinya sangat wajar. Tidak ada peningkatan volume penjualan yang tinggi terkait dengan saham Adaro, dan saham Adaro ini masih berpotensi untuk melanjutkan tren penguatannya. Oke. Saat ini sudah berada dalam tren penguatan dan masih berpeluang untuk melanjutkan tren penguatannya, seperti itu ya? Betul. 1 bulan terakhir sudah naik 11%, dan kalau Anda berinvestasi di Adaro sejak awal tahun pemirsa sudah menguat 50%. Baik, target price pertama, karena tadi yang kita tampilkan di layar itu adalah target price kedua di posisi 3.700-an. Target price pertama terlebih dahulu di posisi berapa? Baik, untuk target pertama yaitu sekitar 3.670 untuk saham Adaro. Oke, 3.670 sebagai target pertama. Kalau itu tercapai baru ada peluang ke 3.730 ya. Betul. Stop loss di 3450. Baik, itu dia untuk Adaro. Astra Internasional juga Anda rekomendasikan hold. Baik, untuk saham Astra Internasional ini juga sangat diuntungkan terkait dengan beberapa anak usahanya, salah satunya UNTR itu mengalami penguatan, dan saham Astra Internasional ini sedang bergerak di MA200. Saham ini masih berpotensi mengalami penguatan karena koreksinya sangat wajar dengan volume yang sedikit, tidak ada volume penjual yang sangat tinggi, dan saham Astra Nasional ini akan berpotensi break di MA200-nya kembali dan melanjutkan tren penguatannya. Baik, kenapa bukan ke UNTR kalau Anda katakan bahwa disumbangsi juga oleh kinerja UNTR? Kenapa harus Astranya? Baik, karena saham UNTR ini untuk kami masih hold, dan kami tidak rekomendasikan karena harganya cukup tinggi, karena saham Astra Internasional ini sahamnya lebih terdiskon daripada UNTR-nya. Harganya tergolong tinggi secara valuasi atau tinggi secara nilai, karena memang UNTR tuh untuk retail mungkin agak kurang bersahabat ya? Tinggi secara nilai tentunya. Secara nilai, baik. Astra lebih menarik menurut Anda ya, dengan target price kedua di 5.300, untuk target pertama di posisi berapa? Untuk target pertama yaitu sekitar 5.220. 5.220, kalau itu tercapai bisa ke 5.300. Stop loss kalau misalnya di posisi berapa? 4.890 ya? Baik. Untuk stop lossnya di 4.990 untuk saham Astra Internasional. 4.990. BBRI hold. BBRI masih hold karena asing ini masih masuk terus di saham BBRI dan masih memiliki potensi untuk menguji MA200-nya kembali di 5.251. Dan sekarang si saham BBRI ini sekarang bergerak sideways, dan sideways-nya ini sehat karena tidak ada penjualan yang sangat signifikan terkait dengan investor besar. Baik, Adaro, maksud kami BBRI kita boleh buy di 5125 level current price atau level terkini?
Betul, kita bisa cicil di 5125 untuk saham BBRI. Baik, targetnya tadi, target price kedua di 5.350, target price pertama di level berapa? Untuk target price pertama itu di level sekitar 5.300. 5.300 ya, saat ini masih di 5125, stop loss jika berada di 4940, ada target 5.300, kemudian 5.350. Baik, tampaknya hold di sini maksud Anda adalah tambah posisi ya? Betul. Baik. Lebih ke antara nambah posisi dan melihat aja potensi ke depannya seperti itu. Oke. Indosat, kenapa lebih berbeda ya? Anda lebih merekomendasikan beli langsung, buy. Baik, karena Indosat ini ada potensi penguatan lanjutan, karena saham Indosat ini ada potensi untuk sebagai pusat data center di Indonesia, seperti itu. Dan ini akan menguntungkan sekali terkait dengan pendapatan Indosat ke depannya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, bahwasanya saham Indosat ini sebelumnya membentuk double bottom ketika menguji MA 200-nya, dan berhasil penguatan yang sangat signifikan pada perdagangan hari Rabu kemarin. Baik, jadi Anda merekomendasikan beli di kisaran level berapa untuk ISAT? Kita beli di harga opennya di 10.785, sekitar 1.780 sampai 85. Kalau misalnya sekarang di 10.825, jadi buy on weakness dulu ya, jangan langsung kejar di 10.8 ini ya. Betul sekali. Oke, dengan target pertama di posisi berapa? Oke, untuk target pertama di saham Indosat ini di sekitar 10.950. 10.950, stop loss di 10.450. Ada trigger ataupun sentimen tadi ya, berpotensi menjadi pusat data. Itulah mengapa Anda merekomendasikan ISAT, ada peluang kinerjanya akan lebih cemerlang di masa mendatang, sehingga investasi di ISAT dianggap menarik saat ini dengan strategi tadi ya, Mas Abdul ya. Betul sekali. Baik, itu dia Hadaro, ASII, BBRI, ISAT sudah kita ulas rekomendasi saham pilihan dari RDK Elite Sekuritas pemirsa, dan pembukaan perdagangan juga sudah berlangsung saat ini. Kami hadirkan usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz. Waktu menunjukkan pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau pada hari Kamis ini di sesi pertama. Tampaknya indeks harga saham gabungan bergerak pada posisi 7.672 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa. Sepertinya bergerak melemah saat ini ya untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat deretan saham-saham yang menjadi gainers based on value pemirsa, diantaranya adalah saham LRNA yang menguat 17,39%, HOMI 16,3%, COCO juga naik 10,31%, KPIG, ASRI, IOTF, BEST, Tugu, dan MTDL, 9 emiten top gainers based on value. Kami koreksi pemirsa, ini gainers based on frequency. Kemudian untuk losers based on frequency diantaranya adalah NINE, kemudian Meja, SPRE, PGLI, RCCC, MMIX, SOTS, MDLN, dan ada KICI. Kali ini gainers based on frekuensi pemirsa ya. Itu dia update sekilas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Muhammad Abdul Aziz, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Mas Abdul, sentimen apa lagi yang patut menjadi perhatian dan bagaimana Anda melihat kinerja IHSG yang kemarin ini, kan Amerika tuh sempat anjlok loh. Kemudian bursa Asia juga anjlok dipimpin oleh Nikkei Jepang yang turun 4%, IHSG-nya tutup tetap ceria dengan kenaikan sekitar 0,7%, bertahan di 7.600-an. Baik, kalau kita lihat secara global bahwasanya terkait dengan pemangkasan suku bunga ini udah price in dan menimbulkan kekhawatiran terkait dengan saham-saham teknologi, sehingga kemarin market global bisa koreksi sangat dalam sekali. Salah satunya Nvidia bisa koreksi sekitar di atas 8%. Terus kalau kita lihat juga pada Amerika juga terkait dengan lowongan pekerjaan ini mengalami penurunan. Ini juga ekspektasi market menganggap bahwasanya ada perlambatan ekonomi ke depannya seperti itu. Namun berita baiknya adalah pengangguran ini cenderung melambat. Ketika pengangguran di US ini cenderung melambat, maka ini kita bisa katakan lebih mix terkait dengan kondisi market sekarang. Kita bisa melihat bahwasanya IHSG masih mengalami potensi penguatan, dan Dow Jones yang kemarin mengalami koreksi cukup dalam sekarang sudah mengalami penguatan. Berapa target untuk indeks harga saham gabungan jangka pendek dan mungkin jangka menengah?
Baik, untuk target penutupan IHSG itu sekitar 7.700. Dan 7.700. ya, ketika masih bertahan, besok masih mengalami potensi untuk menguji resistnya di 7.726. 7.726. Pagi hari ini kan lanjut lagi nih kenaikan 0,53% di 7.714. Berarti semakin dekat ya dengan target Anda 7.726. 726. Baik. Namun kita perhatikan juga di bulan September ini biasanya cenderung saham-sahamnya mengalami koreksi karena bulan September ini kalau kita tarik secara historis 10 tahun terakhir bahwasanya ini biasanya pada profit taking. Kalau kita lihat kemarin sektor-sektor yang naik pun seperti sektor-sektor bukan yang memiliki market cap yang cukup besar Mhm. dan lebih ke saham-saham yang konglomerasi seperti itu. Baik, harus waspada karena biasanya September secara global juga ya memang tidak terlalu menarik untuk pasar modal. Dan Anda melihat masih ada peluang kembali lagi ke level tertinggi yang sudah dicapai beberapa waktu yang lalu 7.726. Ini adalah all time high dari indeks harga saham gabungan. Kalau 7.726 masih bisa tercapai, ada target lanjutan tidak, Mas Abdul? Baik, jika 7.726 ini tercapai, maka ada potensi IHSG ini penguatan ke resist selanjutnya seperti itu. Baik. Jika terjadi pembalikan arah atau terjadi pelemahan seiring dengan vibes di bulan September begitu yang Anda katakan biasanya cenderung diwarnai dengan aksi jual. Apa yang harus dilakukan? Sedikit tips untuk investor retail. Untuk investor retail, tentu kita harus waspada di bulan September. Kita harus batasi resiko cukup ketat terkait dengan tradingnya ataupun investasinya. Jika kita baru mulai investasi, kita juga bisa memilih salah satunya di sektor kesehatan karena masih memiliki potensi penguatan dan juga bisa memilih beberapa sektor di consumer seperti itu. Baik, itu dia rekomendasinya pada pagi hari ini pemirsa. Di tengah saham-saham yang aktif diperdagangkan paling banyak adalah brand yang naik hampir 2,5%. Kemudian pemirsa ada KPIG naik 6,42%, Bank Mandiri pagi hari ini juga menguat, Asri yang melesat sangat signifikan dari sektor properti pemirsa 10%. Dan beberapa saham lainnya, sementara indeks harga saham gabungan tadi pemirsa di 7.703 naik 0,4%. Terima kasih Mas Abdul untuk sharing informasinya di segmen Market Buzz. Sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Baik, terima kasih Ibu. Sampai berjumpa kembali.